Ya, kita masuk ya ke soal nomor 11. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 200 cm dari permukaan lantai. Tiap kali memantul naik, tingginya 4/5 kali dari tinggi sebelumnya. Panjang lintasan bola sebelum berhenti adalah... Oke ya, kita akan mencari kayak gini gambarannya. Ini ada bola dijatuhkan ke lantai. Nah, ini lantainya ya, Dik. Nah, setiap jatuh dia bolanya memantul sampai dia berhenti. Nah, setiap memantul itu adalah 4/5 kali. Awalnya 200 cm. Nah, kalau ada soal seperti ini namanya baris geometri tak hingga ya, aplikasi ya. Maka nanti tak hingga itu rumusnya ada cara cepatnya ya, A dikalikan P plus Q dibagi dengan P min Q. Nah, dimana A itu adalah tinggi semula yaitu 200, maka saya buat kayak gini, 200 dikali, lah P nya mana? Ini adalah P, ini adalah Q. Maka nanti 4 ditambah 5 dibagi dengan 4 kurangi 5. Ingat ya, ini lambang mutlak, maka negatif nanti akan tetap jadi positif. Ya, 200 dikali 4 tambah 5 adalah 9, 9 dibagi min 1. Ini kan 4 kurangi 5 min 1 ya, min 9. Min 9 dimutlakan menjadi 9. 18,00 cm, atau boleh kita buat menjadi 18 meter. Jawaban yang tepat adalah poin B. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 12. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, maka nanti N-nya disebut 5 ya. Ini masuk ke baris aritmatika dan geometri ya, D. Itu pasti keluar. Panjangnya membentuk suatu baris geometri. Oke, baris geometri dimana yang terpendek adalah 5 cm, itu adalah A ya. Suku pertama ya, atau U1-nya itu adalah 5. Dan tali yang paling panjang, kalau yang paling panjang saya anggap sebagai UN. Di sini ada 5 potong, maka UN-nya itu adalah U5. U5-nya adalah 405 cm. Pertanyaannya, berapakah panjang tali semula? Mencari panjang tali semula itu sama saja dengan mencari SN. Gitu ya. Oke, di dalam baris geometri, apa rumusnya UN? A R pangkat N min 1. Oke ya. Nah, maka nanti U5 itu rumusnya menjadi AR pangkat 5 kurangi 1 adalah 4. U5 nya itu adalah 405, A nya itu adalah 5, R pangkat 4. 405 dibagi 5, 40 bagi 5 itu adalah 8, 5 bagi 5 adalah 1, 81 sama dengan R pangkat 4. Maka nanti R nya adalah 81, kita akar dengan akar 4, berapa D? 3 ya. Jadi R nya itu 3. Lalu kita bisa mencari SN ya. Rumusnya SN itu apa? A R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1. Nah, ini kan ditanya karena 5 potongan, maka N nya 5, maka kita cari S5. A nya berapa? A nya adalah 5. R nya itu 3. N nya itu 5 dikurangi 1, kita bagi dengan R nya itu adalah 3 dikurangi 1. 5 dikali 3 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 4 tadi kan 81 ya. 81 dikalikan 3 itu adalah 243. 243 dikurangi 1 itu adalah 242. Ya, kita bagi dengan 3 dikurangi 1 itu adalah 2 ya. Oke, maka 5 dikali dengan 2 bagi 2 itu adalah 1, 4 dibagi 2 adalah 2, 2 bagi 2 adalah 1. Ya, 5, 10, 6. Jawabannya adalah 605. Oke. Next ya, kita masuk ke soal nomor 13. Ini adalah kisi-kisi selanjutnya, itu tentang persamaan kuadrat ya. Menentukan fungsi persamaan kuadrat. Nah, ini diketahui titik puncak suatu atau titik balik dari suatu fungsi kuadrat adalah 2,1, maka diperoleh titik puncaknya atau XP, YP ya, maka puncaknya itu adalah 2,1. Selain itu diketahui juga satu titik sembarang yaitu 1,2. Nah, jadi kurva tersebut melalui 1,2. Misalkan saya anggap sebagai titik A ya, melalui 1,2, ini adalah X1, ini adalah Y1. Pertanyaannya, tentukan persamaan kuadrat. Jika diketahui titik puncak, maka nanti menggunakan rumus apa, D? Y min YP sama dengan A
X min XP kuadrat. Ini rumusnya. Ya, tinggal kita masukkan Y min, Y puncaknya itu 1, sama dengan A, X min, X puncaknya itu adalah 2. Kita kuadratkan. Lalu kita akan mencari A ya. Saya akan cari A. Saya letakkan di sini, Y min 1 sama dengan A, X min 2 kuadrat. Tadi kan kurva tersebut melalui 1,2. Maka nanti Y-nya saya ganti 2 ya, langsung aja ya. Nah, Y-nya saya ganti 2 dikurangi 1 sama dengan A, X-nya saya ganti 1. 1 kurangi 2 pangkat 2. Ya, maka nanti 2 kurangi 1 adalah 1. A, ini min 1 dikuadratin adalah 1. Kita peroleh nilai A-nya adalah 1. Nah, 1 tersebut kita masukkan ke sini lagi ya. Maka nanti Y min 1 sama dengan 1 X kuadrat min 4X plus 4. Ya, maka nanti Y sama dengan X kuadrat min 4X, 4 ditambah 1 yaitu 5. Mana ya Dik ya? Yang plus 5 ya. Ya, jawabannya adalah poin B. Oke, next kita masuk ke soal nomor 14. Perhatikan grafik, tentukan rumus persamaan kuadrat. Kalau tadi kan diketahui ini ya, ada Y puncak ya. Kalau untuk soal nomor 14 itu bukan diketahui puncaknya, tetapi diketahui titik potong terhadap sumbu X. Saya anggap ini X1 nya itu adalah min 2, maka nanti X2 nya itu adalah 1. Nah, dia melalui titik 0,4. Ini 0,4. Ya, jadi kalau diketahui titik potong terhadap sumbu X, nanti rumusnya beda lagi. Rumusnya kayak gini ya, Dek. Y sama dengan A, X min X1 kuadrat, kok kuadrat? Dikali dengan X min X2. Inilah rumusnya kalau melalui titik sumbu X ya. Oke, tinggal kita masukkan Y sama dengan A, X min 2, maka jadi X plus 2, X min 1. Nah, sama seperti tadi, sekarang kita akan mencari A ya. Saya akan cari A terlebih dahulu. Saya tuliskan di sini Y sama dengan A, X plus 2 dikali dengan X min 1. Kita substitusikan X-nya 0 dan Y-nya 4. Y-nya saya masukkan 4, A, X-nya 0 ya. 0 ditambah 2 dikali 0 kurangi 1. Maka nanti 4, A, 0 ditambah 2 itu 2 ya. 2 kalikan min 1 itu adalah min 2. Maka nanti A-nya 4 dibagi min 2. Kita peroleh A-nya itu adalah min 2. Paham ya? A-nya min 2, maka nanti Y, X dikalikan X itu adalah X kuadrat, 2 ditambah min 1 itu adalah plus X, 2 dikalikan min 1 adalah min 2. Maka nanti persamaannya min 2X kuadrat, min 2 kalikan X itu adalah min 2X, min 2 kalikan min 2 itu plus 4. Oke ya, yang belakangnya plus 4, yang depannya min 2X. Ya, min 2X, min 2X kuadrat, min 2X plus 4. Jawabannya C, pasti bisa ya. Next kita masuk ke operasi matriks ya, itu pasti keluar operasi matriks, tinggal nanti bentuknya seperti apa ya soalnya ya. Diketahui matriksnya M, ini M ya, 9, 7, 12, 2 sama dengan matriks K, 5, 2, X plus 1, Y min X ditambah dengan L transpose. Transpose itu nanti baris jadi kolom ya, maka nanti baris ke-1 jadi kolom ke-1, baris kedua itu jadi kolom kedua. Ini kolom 2, ini kolom 1. Oke ya, kita akan mencari apa sih? Oh, nilainya Y. Untuk mencari nilai Y, maka kita butuh ini sama ini ya. Kalau misalkan baris kedua kolom kedua, semuanya baris kedua kolom kedua. Saya tuliskan di sini 2 sama dengan Y min X ditambah 3X plus Y. Maka nanti 2 sama dengan 2Y, ini Y tambah Y ya. 3 kurangi 1 sama dengan 2X. Atau 1 sama dengan Y plus X. Saya bagi 2 semua.
Berarti kalau mencari Y itu rumusnya 1 dikurangi X. Nah, berarti kita akan mencari X-nya ya. Oke, kita akan mencari X pakai yang mana Mbak? Ini baris ke-1 kolom kedua, baris ke-1 kolom kedua, baris ke-1 kolom kedua. 12 sama dengan X plus 1 ditambah dengan 2X min 1, hilang-hilang. Maka nanti 12 sama dengan X tambah 2X, 3X. Maka X-nya 12 bagi 3, 4. Oke dek, pasti kalian bisa ya. Maka nanti Y sama dengan 1 dikurangi 4, Y-nya ketemu min 3. Jawabannya D. 16 ya, carilah matriks X berordo 2 kali 2 yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, ingat ya dek, jika saya punya AX sama dengan B, maka nanti mencari matriks X itu rumusnya adalah A inverse dikali B. Nah, ini setipe ya, AX sama dengan B, maka nanti matriks X itu adalah 3, 1, 1, 2 kita inversekan dikali dengan matriksnya B, 5, min 15, 0, 10. Ya, apa rumusnya inverse? Jika saya punya matriks A, yaitu A, B, C, D, kita inversekan, maka nanti rumusnya seperdeterminan yuk, perkalian diagonal utama AD dikurangi dengan BC. Nah, ini berarti D sama A nya ditukar, sini dikali negatif. Oke ya, inilah rumus matriksnya. Oke, maka nanti 1 per 3 kalikan 2 itu 6, dikurangi 1 kalikan 1 ya 1, 6 kurangi 1 adalah 5. Ini determinannya ya. Lalu saya bagi dengan 2 sama 3 kita tukar. Lalu 1 sama 1 nggak ditukar ya, tapi masing-masing kita kalikan negatif. Ya, gunakan rumus ini. Kita kali dengan matriksnya B, 5, 0, min 15, 10. Oke, maka nanti 1 per 5 dikali baris kali kolom. 2 kalikan 5, 10 ditambah 0, maka tetap 10. Perkalian baris ke-1, kolom kedua. 2 kalikan min 15 itu adalah min 30 ditambah min 1 kalikan 10. Itu min 10, maka sini min 40. Baris kedua kolom ke-1, min 5 ditambah 0, maka tetap min 5. Min 1 kalikan min 15 itu adalah 15 ditambah 3 kalikan 10 itu 30. 45. Oke, 10 dikalikan 1/5 itu adalah 2, min 40 dikalikan 1/5 itu adalah min 8, min 5 kalikan 1/5 itu min 1, 45 bagi 5 itu 9. 2, min 8, min 1, 9. Jawabannya C. Next ya, kita masuk ke soal nomor 17. Ditanya adalah G bundaran F inverse. Berarti saya akan mencari G bundaran F terlebih dahulu ya. Kalau G bundaran F itu artinya G fx. Ya, maka nanti G fx nya itu adalah 2x min 4 dibagi dengan 5 min x. Lalu ini masuk ke fungsi G. X nya diganti ini ya. Maka nanti 3 2x min 4 per 5 min x ditambah 7. Nah, bilangan bulatnya juga saya akan kalikan penyebutnya semuanya ya, baik atas maupun bawah. 5 min x per 5 min x, kan jadi penyebutnya udah sama ya. 3 dikalikan 2x itu 6x, 7 dikalikan min 1 itu min 7x, min 7x ditambah 6x itu adalah min x. 3 dikalikan min 4 itu min 12, min 12 ditambah 35, 35 kurangi 12, 5 kurangi 2 itu 3, 3 kurangi 1 adalah 2, plus 2, 3 dibagi dengan 5 min x ya, atau saya ganti min x ditambah 5. Inilah G bundaran F nya. Baru saya akan mencari untuk inverse-nya ya. Adik masih ingat ya, jika saya punya fx sama dengan ax plus b dibagi dengan cx plus d, maka nanti f inverse
rumusnya gimana dek? Ini kita kalikan silang ya, A sama D nya kita pindahkan ruas, D nya ke atas, A nya ke bawah, tapi dikali negatif dulu, maka nanti min CX. Untuk B sama C nya tetap plus B, sininya CX, nanti yang tadinya A ke bawah jadi min A. Nah, maka nanti G bundaran F inverse X nya itu adalah 5 kalikan min 1, min 5, min 5 nya ke atas. Nah, ini min X. Min 1 kalikan min, berarti plus 1, baru pindah ke bawah. Nah, kayak gini. Kalau ini di ABC yang tidak ada, boleh kalikan negatif semua. Maka 5X dikurangi 23 dibagi X min 1. Ada nggak? 5X dikurangi 23, X min 1. Jawabannya C. Nomor 18. Jika Fx sama dengan 2X min 3, G bundaran Fx adalah 2X plus 1, tentukan fungsinya Gx. Oke ya, G bundaran F itu artinya Gfx sama dengan 2X plus 1. Nah, berarti kan G, Fx nya itu adalah 2X min 3 sama dengan 2X plus 1. Nah, kita yang ditanya adalah Gx. Nah, maka ini kita inversekan. Ingat ya, maka nanti 2X min 3 itu saya anggap sebagai Y. Inverse itu artinya dibikin X sama dengan gitu ya. Ini berarti nanti Y plus 3, maka X sama dengan Y plus 3 bagi 2. Inilah yang disebut dengan Gx. Ya, maka nanti kita peroleh Gx-nya adalah, nah hasil inverse-nya yang masuk ke sini. Maka nanti 2, ini inverse-nya saya masukkan ya, Y-nya jadi X lagi. X plus 3 per 2 ditambah 1. Maka nanti coret-coret jawabannya X plus 4. Inilah fungsi Gx. Semangat ya, jawabannya adalah poin C. Next. Nomor 19. Sebuah garis 3X plus 2Y sama dengan 6 ditranslasikan. Oke, kalau ada persamaan garis kita translasikan, maka nanti rumusnya X min A, Y min B. Maka nanti 3, X min 3, maka jadi X plus 3 ditambah dengan 2, Y min 2 sama dengan 6. Ini adalah bayangan yang ke-1 ya. Maka nanti 3X ditambah dengan 2, 9 dikurangi 4 itu adalah 5. Maka nanti 5 nya saya pindah ke sana langsung ya, min 5 ya. 6 kurangi 5 itu adalah 1. Oke, nah selanjutnya direfleksikan terhadap sumbu X. Kalau refleksi terhadap sumbu X nanti kayak gini deh. Misalkan ya saya buat ya A, X, Y. Kalau direfleksikan, refleksi itu mirror ya, bukan RR itu rotasi. Kita refleksikan terhadap sumbu X, maka nanti A aksen jadi apa? X, min Y. Nah, ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. Saya buat di sini ya, X sama dengan X aksen, min Y sama dengan Y aksen, atau Y sama dengan min Y aksen. Tinggal kita substitusikan X dan Y nya ke persamaan ini ya, hasil translasi ya. Oke, maka nanti 3 X aksen ditambah 2 Y nya jadi min Y aksen sama dengan 1. 3X min 2Y sama dengan 1. Inilah hasil akhirnya. Mana dek? 3X min 2Y sama dengan 1. Oke ya, lanjut ya. Nomor 20 ini soal terakhir untuk part kedua ya. Nanti part ketiga kita masuk ke lingkaran dan statistik dan peluang pencacahan ya. Oke, titik A 0,2 ditranslasikan terhadap 32. Nah, kalau translasi terhadap titik itu dijumlah. Tapi kalau translasi terhadap fungsi itu dikurang. X min A, Y min B. Tapi kalau dalam titik itu dijumlah ya. 0 ditambah 3 itu adalah 3, 2 tambah 2 itu adalah 4.
Selanjutnya, direfleksikan terhadap X plus 5 sama dengan 0. Ini sebenarnya bisa lari ke sana ya, makanya sama aja direfleksikan terhadap X sama dengan min 5. Oke, masih ingat ya, kalau bayangan untuk refleksi X sama dengan K, maka nanti rumusnya 2K min X, Y. Ini X, ini Y-nya. Berarti bayangan akhirnya 2K, K-nya itu min 5 ya. 2 kalikan min 5 itu min 10. Min 10 dikurangi 3, maka min 13. Y-nya 4. Min 13,4. Oke, semoga kalian semuanya paham ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum. Oke, semoga kalian semuanya paham. Untuk part ketiga, silakan kembali ya simak video makin privat. Assalamualaikum.